Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan kami mahasiswa program studi pendidikan sejarah Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu sedang berada di Museum Bandar Cimanuk yang beralamat di Jalan Veteran nomor 5. Jangan lupa tonton dan berkunjung ke Museum Bandar Kali Cimanuk karena kita di sini dapat belajar banyak mulai dari sejarah, pariwisata dan Budaya. Dadah. Dadah guys, saksikan. Ya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kampus Putih atau Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu dari Prodi Pendidikan Sejarah yang kesini tujuannya adalah untuk kunjungan ke Museum Bandar Cimanuk. Ya, di sini kami sedang langsung dengan ibu yang menjaganya, pengelolanya, ya, pengelola di sini. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Bu. Ya. Saya sendiri Nurul Aini, semester 4. Terus ada teman saya. saya Dodi Pratama Bu. Ini Dengan ibunya, ibu siapa? Ibu Budiati, boleh juga dipanggil Ibu Budi. boleh. Jadi kebetulan kita di sini tempat bersejarah ya. Jadi namanya Ibu juga masih bersejarah buat kalian kalau pelajaran SD ya. Iya, kelas 1. Iya. Ibu di sini kebetulan sebagai pengelola Museum Bandar Cimanuk. Ibu juga sebagai pendiri, ya, pendiri museum juga. Nah, terus sebagai penasehat di Yayasan Indramayu Australia Indonesia. Karena museum ini di bawah ininya naungannya itu naungan Yayasan Indramayu Australia Indonesia. Indramayu Australia Indonesia. Nah, kebetulan yang sebagai ketuanya itu suamiku, itu Pak Nangsadiwo. Iya. Gitu. Jadi kita ini yayasan ini sebenarnya ya yayasan keluarga ya, gitu. Jadi berawalnya karena kenapa kita kok bikin sesuatu buat Indramayu, buat daerah? Karena kita merasa bahwa saya butuh loh di Indramayu ada museum. Jadi yang merasa butuh, yang merasa ingin ada sesuatu seperti daerah lain itu kita. Ya. Berawal dari Dari kita sendiri, yang gitu. mulainya. Rasa peduli. Ya. Nah kebetulan kita juga sama-sama ya bergeraknya di bidang yang sama. Ibu sama suami itu kita juga satu frekuensi, sama-sama di dunia seni, dunia budaya, di dunia sejarah, pariwisata. Nah, jadi frekuensinya nyambung. Jadi sampai bisa seperti ini. Kalau nggak nyambung mah mungkin yang satu pengen bikin museum, satu bikin mall. Yang kira-kira duitnya gampang. Kalau ini kan nyari duitnya nggak, sebenarnya dibilang nggak ada, ya kita nggak boleh. Pasti rezeki mah ada yang atur. Cuman itu kan bukan atau kita misalkan jangan bikin objek wisata yang kayak gini mah nggak menghasilkan uang. Gitu kan, buat apa? Kita masih mendingan juga udah aja bikin wahana gitu. Yang menghasilkan uangnya itu lebih cepat gitu kan. Cuma kita nggak mau egois seperti itu, udah biarin aja lah orang lain yang memang punya modalnya juga mungkin ada ya untuk bikin kayak gitu. Sedangkan kita kan lebih banyak modalnya itu di ide dan gagasan. Ya, ide dan gagasan, kita punya keinginan besar, punya ide yang banyak banget ya. Cuman kendalanya kita itu kan di modal. Jadi kalau kita punya keinginan, pasti kendala utama itu di modal. Anggarannya Bu ya. Di anggaran. Cuman modal nekat, ya. Modal nekat dan keinginan kuat, kita meminta supaya pada Allah dilapangkanlah ini cita-cita kita sekeluarga gitu ya, pengen bikin sesuatu. Karena apa? Kita koleksi ada. Jadi koleksi yang ada di dalam itu sebagian besar adalah milik pribadi. Ya. Nah kebetulan juga di sini pendiri museum itu bukan hanya itu, ada juga Pak Darkin Yuda. Pak Darkin Yuda. Nah itu tinggalnya di Anjatan. Nah beliau juga seniman seni rupa. Terus yang punya koleksi uang kuno ya yang ada di dalam, nah itu punyanya Pak Darkin. Jadi itu kan punya pribadi ya, itu milik pribadi, bukan punya
pemerintah daerah, atau kita punya Bank Indonesia lah, kita pinjam buat ditaruh di sini. Yang kebetulan itu punya pribadi, saudara kita juga gitu kan. Ibu punya benda-benda yang lain. Terus kita juga ada tinggalan dari orang tua, dari buyut, dari cangga gitu kan. Nah terus punya juga koleksi foto-foto tentang Indramayu masa lalu gitu kan. Akhirnya daripada kita ditaruh di rumah, dinikmati sendiri, dilihat sendiri, kan lama-lama bingung ya. Jadi lebih baik juga udah kita bikin sesuatu biar orang juga penasaran, ingin lihat, ingin belajar. Kalaupun memiliki benda yang sama yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu biasanya mereka ada yang hibah, ya. Ada yang memang datang ke sini itu untuk menjual. Itu kalau pas lagi ada orang, oh iya nih kita juga butuh, gitu tuh. Harganya sesuai, gitu ya, kita beli buat nambah koleksi. Jadi awalnya itu, yaitu karena keinginan kita cinta budaya, cinta dengan sejarah, wisata juga. Karena di Indramayu ini untuk wisata sejarah, wisata religi, ya kan wisata sejarahnya. Sekarang ini orang kan wisata religi ke makam-makam para wali. Ya. Di sini juga nggak usah harus ke para wali. Itu banyak makam-makam pendiri Indramayu selain yang lebih bukan di sini. Mungkin orang ini juga orang sini, ya, yang sama-sama ingin membangun Indramayu juga. Nah itu makam-makamnya. Itu juga kan berarti wisata sejarah, wisata anak-anak mungkin edukasi bahwa oh ternyata dulu yang membangun Indramayu seperti Mantenoto, terus alun-alun itu adanya di situ, yang bangun itu siapa? Oh Kirancang. Oh ada desa namanya di sini ya, Kirancang. Kecamatan kelurahan apa ya? Itu tuh Kirancang, daerah sini dekat Koman segala. Tadinya masih masuk Koman, itu masih masuk Koman. Nah di situ ada tuh makam Kirancang. Nggak tahu kalau nama aslinya tuh siapa, suami ibu apal nama-nama ininya gitu. Nah itu kan yang merancang awalnya dia arsiteknya lah kalau itu gitu. Nah itu ada tuh yang memang orang sini sebelum eranya Wilamudra itu sudah ada di sini. Ada itu juga kita museum, ya. Sejarahnya museum kenapa Bu kok tempatnya di sini? Tadinya ini tempat ini bekas apa sih? Kok dipilih rumah ini yang jadi museum? Maaf Bu, ini itu motonya Bu ya. Saya tadi pengen nanya Bu, untuk mendapatkan koleksi itu Bu, Ibu dapat dari mana? Apakah dapat dari kolektornya langsung ataukah mencari terlebih dahulu? Kalau koleksi ya, koleksi yang ada di dalam. Koleksi itu kebetulan sebagian besar ada peninggalan dari orang tua leluhur ibu, ya ada juga dari suami, gitu. Ininya kayak kalau dari suami itu yang kitabnya Sehat Bulanan, nah itu masih peninggalan, itu masih leluhurnya dari pihak suami ibu, gitu. Nah terus ada juga yang memang orang, oh ini peninggalan orang tua saya, tapi sudah tidak ada yang ngurus, saya mau menghibahkan buat di sini. Punya warga sekitar gitu. Ada juga yang kita nih hunting mencari gitu tuh. Kira-kira Indramayu itu kan daerah maritim, ya, sama daerah agraris. Gitu. Nah itu yang kaitannya dengan maritim apa aja sih yang dipakai sama nelayan zaman dahulu dan sekarang ya di sih itu apa? Nah itu kita cari. Kita nyari di masyarakat yang sudah dipakai, bukan di pasar. Nah, jadi ibu kalau nyari juga nyari kayak kukusan ya, di dalam tuh ada kukusan. Kenapa pakai yang udah mekong, yang udah merong? Itu kan bahwa benda itu dipakai. Pernah dipakai, walaupun sekarang masih ya banyak yang pakai gitu. Tapi beda dipakai di atas kompor sama dipakai pakai kayu. Ya, pakai tumpuk. Itu kan beda. Hitamnya, ngebulnya, ya, motornya. Nah itu yang ini kan bahwa orang kalau masak pakai kukusan, pakai kompor kayu, pakai juga efeknya jadi seperti itu. Beda kalau ibu nginikannya, jadi kita nginikan koleksi juga dilihat secara logika, ya, gitu. Jadi nanti anak-anak sekolah ya misalkan, oh Bu ini kan di pasar Bu ya, ininya tuh masih bersih.
Kenapa ini? Iya, kayak gayung yang udah udah gayungnya tuh udah kayak gini. Jadi kalau orang yang lihat, yang nggak ngelihat dari nilai sejarahnya, dari estetika seninya, dari filsafatnya, itu yang nggak ngapain sih nggak pendidikan. Buat apa pemerintah mau ngebeliin tempat ini? Karena ini dibeli ya, akhirnya kita yang mengusulkan supaya tempat ini dibeli dan dipakai sama kita. Kita nggak punya duit, jadi pemerintah yang suruh beli karena ini punya perorangan. Tempat ini mau dijual, daripada nanti dibeli sama orang dijadikan alpa, gedungnya dibongkar, nilai sejarahnya habis, hilang. Jadi kita pinjam tempat ini ke Kanji Urianto waktu itu 2 tahun proses. Kita usulkan ke provinsi, usulkan juga ke pemerintah daerah. Kebetulan waktu itu yang jadi bupatinya Pak Supendi. Pak Supendi langsung respon bahwa udah bikin proposal, ajukan ke Sekda, pemerintah daerah supaya membeli dan dia mengakses. Nah, proses kita 2 tahun. Mulai dari tahun Ini 2018 awal kan. kita berdirinya 2015, jadi jalan 9 tahun. Untuk museumnya cuma nggak langsung di sini. Ibu tuh ngontrak, usaha, ngontrak, uang sendiri, semua sendiri, ya. Pindah ke sini nih bekas panti budaya ya Dekaplu tadinya. Awal Sekarang kontraknya di mana, Bu? di Polcin Poman sana. sana, Polcin. Iya. Ya, Iya. dulu kedai ide. Ada ide. Oh, iya. Kedai ide. Nah itu kita kedai belakangnya kita ambil juga. Nah itu kedai itu hanya sebagai putaran uang ini karena kita butuh. Tapi si koleksi itu sudah ada di dalam. Jadi orang tuh menikmati datang makan, mau foto-foto sambil ngobrol. Ini nilai-nilai sejarahnya si benda ini. Walaupun itu benda-benda yang biasa, tapi buat orang-orang yang mengalami itu menjadi nostalgia yang luar biasa. Gitu, misalkan, oh saya ingat ini dulu di rumah nenek saya seperti ini. Oh dulu saya kalau belajar Bu belum ada listrik, ini pakai cempor. Kalau habis belajar itu lubang hidung saya empek Hitam. gitu. Itu kan hal yang buat anak sekarang nggak ada ininya. Ini pakai apa biar nyala, pakai minyak tanah. Anak sekarang nggak tahu minyak tanah. Minyak tanahnya belum apa. Baunya minyak tanah kayak apa? Apalagi barang yang nggak tahu. Kenapa itu? Oh ini nih yang pernah saya alami. Belum tentu nanti anak cucu saya untuk pribadi ya. Iya. Anak cucu saya akan mengalami. Ternyata oh anak-anak saya yang lain ya, se-Indramayu ini ya kayak kalian nih. Ini anak-anak ibu kan. Iya. Gitu. Nah kalian pengen membuat laporan, pengen belajar, pengen meneliti, pengen bikin sesuatu. Kalau nggak ada ini kan harus Cirebon, Iya. harus ke kota lain. Karena Indramayu nggak punya museum. Betul ya. Nah, itu jadi ibu ini kan bukan egois buat diri Pribadi, sendiri, iya. untuk pribadi gitu. Jadi ini kan kita ada rasa bangga, seneng gitu ya dirinya. Karena yang harus utama itu rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Akan tumbuh keinginan untuk memelihara, untuk memiliki, untuk dipelihara. Tapi kalau udah ya asal aja lah, asal jadi, mau hidup, mau enggak, mau rame, mau enggak, mau kotor, mau apa, biarin aja, yang penting sudah terwujud. Kepuasannya hanya memwujudkan gitu kan. Tapi ibu begitu kayak kemarin anak-anak sini ibu mau bikin dapat tugas bikin video ya itu bikin sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Iya. Jadi anak-anak SMA Sindang bikin tuh kayak drama pendek gitu. Nah, mereka bawa teko segala itu yang zaman sekarang. Seperti apa ya? Propertinya nih, ibu bilang ini zaman dulu itu nggak ada yang kayak teko gitu. plastik Teko plastik. Yang kalau mau pakai kamu nih yang kayak gini, Iya. bilang gitu kan. Muk gitu. Nah ininya begini. Ya Bu, nah ini boleh. Jadi kita ada properti yang punya kita koleksi, itu silahkan. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Biasanya museum kan tidak Boleh boleh disentuh, dipegang, tidak iya. boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Nah kalau sekarang di museum itu ada sekarang ternyata ibu dulu orang-orang semua koleksi di dalam etalase. Sampai kompor aja, ya ibu lihat di Semarang itu kompor minyak tanah itu di dalam etalase. Ya Allah Pak, kita ya kompor di luar, kalau kena itu dikebasin, dibersihin, ayo begitu aja. Orang-orang pada di dalam etalase. Ternyata sekarang ada aturan tidak semua harus di dalam etalase. Karena edukasi museum itu untuk pendidikan, bukan untuk wisata pure.
Jadi anak-anak itu harus tahu, harus ada benda yang mereka raba, yang mereka sentuh, yang langsung mereka merasakan. Jadi kayak di sini ada setrikaan. Ini ada kabelnya nggak ada. Bisanya panas pakai apa? Ada anak yang memang dijemur bu, itu kan anak-anak kecil ya. Dijemur bu, karena matahari kan panas. Lah berarti kalau nyetrika harus di bawah matahari, bisa-bisa geseng nggak? Rapinya enggak, yang nyetrikanya yang hitam. Gitu. Ini pakai arang tuh apa bu? Taunya arang anak sekarang arang batok kelapa. Iya. Ya, nggak tahu arang kayu. Taunya di tempat di tempat pembakaran ikan. Ya orang makanya arang batok kelapa. Ini nih berat. Pengen tahu nggak beratnya sama kamu? Misalkan disuruh sama ibu kamu terus kita harus sebelum suruh nyetrika udah mah kompeti dulu, apinya nanti meletik-letik. Ininya nih berat. Nah itu kan kalau di dalam etalase mereka nggak tahu itu cara bukanya bagaimana. Kalau dibuka itu seperti mulut buaya, mereka nggak tahu gitu kan ininya. Jadi cara kita mengedukasi ke anak-anak itu apa? Ibu di sini kunjungan dari anak playgroup. Dari playgroup sampai ke nih kalian mahasiswa. Beda kan cara penyampaiannya, secara ini ya, secara ini kalau anak itu kan mendongeng. Harus cerita. Jadi anak-anak biarin pada tiduran di bawah. Gitu. Tapi mereka menangkap. Jadi begitu nanti selesai itu tadi di dalam ada apa yang kayak buaya. Buat nyetrika baju. Tuh berarti kan mereka menyimak. Ada kabel listriknya nggak ada bu. Jadi harus pakai apa? Pakai arang. Jadi apa yang kita ini kan itu penyampaian sejarah ya, sejarah setrikaan kan gitu. Nah mereka begitu suruh ngangkat, nih coba pegang diangkat. Wah bu, ininya berat. Nah, terus kena apa? Sekarang tahu nggak? Dibilang setrikaan ayam cantik. Kena apa? Yang nyetrika kan ibu-ibu. Kenapa bukan setrikaan ayam Cina? Ya, kenapa tuh pak? Tahu nggak? Kamu nih yang dari prodi sejarah setrikaan ayam aja. Kalau dibedah tuh. Ya, ternyata ibu aja baru tahu itu akhir tahun kemarin itu ada dia profesor sejarah Pak Agus Aris Munandar, guru besar di UPI. Nah, orang Indramayu. Itu dia orang Indramayu, Pak Aris Munandar. Juga banyak asli Indramayu. Dia juga saya orang Indramayu, saya bergelut sampai ngurusin ini, ngurusin sejarah, bikin buku, tapi saya belum bisa melanjutkan bikin museum. Kata Pak Aris itu. Kata Pak Aris juga. Jadi saya bangga. Ternyata ada itu yang memikirkan Indramayu punya sesuatu tentang sejarah masa lalu, walaupun itu bukan yang misalkan sejarah yang terlalu berat-berat lah ya. Yang orang ya itu tuh kayak setrikaan, kena apa sih? Misalkan ada perangkok, ya, itu buat apa? Nah anak sekarang kan nyangkanya itu materai. Bu kalau materai zaman dulu kayak gini bu ya, nggak ada garudanya. Kalau materai itu dari zaman dulu sampai sekarang harus ada garudanya, ya gitu. Nah kalau ini buat kirim surat, gitu ininya. Nah hal-hal seperti itu kan ya. Hal yang mungkin dikatakan sederhana ya bu ya. Dikatakan sederhana. Nah itu balik lagi kayak si ayam ini, ternyata itu menunjukkan waktu. Jadi kamu coba sekarang kalau jam 12 malam suka ayam kongkorong, kalau nggak sudah bilang kongkorong di sini kukuruyuk ya. Kalau orang yang berpikirnya negatif, karena mau meteng, ya ada bawang meteng. Padahal itu menunjukkan waktu. Itu ayam kongkorong, ya. Terus nanti subuh ya bunyi lagi. Itu menunjukkan waktu. Jadi menunjukkan kapan kita di waktunya. Oh ya, ini udah waktu udah panas. Oh iya, ini waktunya kita misalkan nyetrika ya, ditaruh supaya ingat. Jadi selalu untuk mengingatkan waktunya. Oh ini cukup nih, wah kita udah panas ini. Jadi itu. Berawal dari situ ya bu ya. Berawal dari situ. Tanya, oh iya. Jadi kan secara logika, masuk gitu tuh. Sampai saya bilang, saya nih bertanya-tanya kenapa harus gitu, kenapa enggak ayam betina? Karena yang ini kan perempuan, kebanyakan ibu-ibu yang ternyata itu menunjukkan waktu kita. Oh ya, waktu untuk kita, waktunya oh ini udah panas itu, waktunya harus ditambah lagi arang-arangnya gitu. Nah itu selayang pandang tentang koleksi-koleksi itu ya. Nah terus misalkan kayak manuskrip yang ada di dalam itu
itu ada yang memang kita beli, ya, ada juga yang dari canggahnya Panwo, ya. Nah kayak ada keris atau gitu, itu juga ada dari masyarakat, ada juga kita leluhur-leluhurnya itu, leluhur suami gitu. Cuman kita di sini orang kadang kan keris aku dapat bu, ini saya ada keris, soalnya saya udah nggak kuat bu untuk dirikannya di rumah, jadi ininya mistik, ini bu harus dikasih darah ayam cemani, ibu mah nggak mau kayak gitu, udah dibuang aja lah, jangan ditaruh di sini. Itu karena apa, kita pengennya bukan dari sininya tapi dari benda sendirinya, dari nilainya juga, dari nilainya, caranya bukan hal-hal mistis. Nah kayak tempat ini kan tadinya bangunan yang dipakai oleh Belanda, dipakai dia itu sebagai pengawas padukuhan. Jadi seluruh area ini, ya, karena di sini ada pelabuhan, ada pelabuhan, ada pabrik susu, ada pabrik beras. Nah itu ini pengawasnya. Oh berarti kalau di sini tuh bisa dikatakan kalau Pemda gitu mah kayak Demang ya, iya. Nah, cuman aja kedudukannya lebih tinggi karena dia kan orang Belanda. Gitu. Nah terus kedudukan kasta, ya, kasta yang paling tinggi itu kan Parsi, Cina, Arab, Ningrat, baru kelas bawah. Iya. Nah itu begitu orang Belandanya diambil oleh Cina. Kebetulan orang Cina itu jenderal. Jadi dia nguasain tempat ini, entah itu dibeli atau biasanya kalau Belanda kan kalau milik pribadi ya itu dijual murah atau ya udahlah dikasihkan saja karena hubungan baik. Nah itu nggak tahu. Nah, cuma memang kalau secara sertifikat itu dari keluarga Daniel Kumar. Yang itu mangga. Si tempat ini. Orang sih, cuman ininya Chinese. Keturunan Tionghoa itu. Karena di sini ini hampir semua kuasaan orang Tionghoa. Jalur, ya. Ini dari ujung sana sampai ujung sana itu orang Chinese. Nah kalau seberang sana itu orang Arab. Sindang. Makanya ada Arab ya. Oh iya. Kalau ini pecinan. Iya ada pecinan itu ya. Karena apa? Seperti itu. Bisa ya. Oh banyak orang Cina sih itu orang Arab. Itu dari mana datangnya mereka? Itu kan dari yang perdagangan. Ya. Itu dari perdagangan. Nah masuknya dari mana? Ini sungai. Dari pelabuhan ya, itu ya? Dari pelabuhan, karena dulu kan sudah ada pelabuhan. Jadi masuk ke sini, nah ini ada perdagangan di sini. Jadi pusat perdagangan, kontaknya ada hotel, ada apa segala itu ya di sini sampai ke pecinan sana. Jadi gereja yang ada di sana itu sudah ratusan tahun. Berdiri itu. Budaya 500 ya kali. Itu sih. Belum Indramayu belum ada itunya itu dia enggak berdiri. Kelenteng juga. Kenapa adanya pasir? Nah, kelenteng di mana-mana, kelenteng ya kayak yang dua ya, itu adanya di pinggir sungai. Karena ya itu pendatang. Ada pendatang yang datang ke sini untuk berdagang. Nah, kenapa kita pakai namanya Museum Bandar Cimanuk? Itu bandar itu kan pelabuhan kecil. Bukan bandar yang membandarin ya. Jadi kita melihat dari sejarah dan penambang kapalnya juga yang memakan ini barat. Itu ada tempat-tempat kapal yang kita bicara itu penambang kapal. Nah kalau yang di Cimanuk di sini itu bukan penambang kapal. Di situnya ada ininya ada penambang kapal. Iya. Dari penambang kapal. Nah, itu kita bendera penanda bahwa di sini ada pelabuhan. Itu pelabuhan Cimanuk. Itu ada ininya sama bendera Belanda. Jadi ada dua gitu. Nah itunya di situ. Aku mau tanya lagi mengenai bangunan ini kan berawal dari Belanda ya Bu ya, dibangun oleh Belanda tadi ya. Ya. Habis itu kan Belanda meninggalkan Belanda ya, diambil alih oleh Cina. Cina. Nah terus dijual sama Cina-nya. Dijual itu tahun 2000-an lah. Itu sama keturunan Cina-nya itu. Sama Haji Urianto nih yang sebelah ya. di sini. Nah sama Haji Urianto-nya dijual lagi itu. Ini kan lagi lah ya bahwa tempat ini mau dilepas sama dia, ya urusan pribadi lah intinya. Kita dengar nih bahwa tempat ini mau dijual, ya udah kita pinjam, minta waktu 2 tahun kita tawarkan untuk gitu kan, kita tawarkan ke provinsi sama ke pemerintah daerah supaya kita punya tempat buat museum. Jadi dalam proses kita pengajuan
2018 tuh sama kita sudah dipakai. Jadi dikondisikan sudah dijadikan museum. Jadi pede aja misalkan pemerintah nggak beli ya, ibu harus keluar dari sini karena mungkin nanti dijual ke yang lain. Ya. Kan jadi fungsikannya Bu. Nah, sertifikat pada saat dibeli oleh pemerintah daerah itu, sertifikat keluar itu pemerintah daerah membeli tempat ini buat museum Banjar Cimande. Jadi biar ada tenang, itu apa kita pakai di pemerintah daerah bukan punya orang, jadi nggak mikirin kontrak, tapi mikirin juga buat Perawatnya ya, Bu. perawatan. Kayak sekarang kan saya lagi itu kayak Pak Ego, Ya. nah itu kita yang gaji, yang harus ngasih honornya untuk listrik, untuk ledeng, untuk kebersihan tetek, bengek, ya itu tugasnya ibu sebagai pengelola. Nah, kalau untuk arsitekturnya Bu, apakah ada yang dirubah ataukah Kalau mempertahankan yang arsitekturnya ini arsitektur anu kolonial ya, dulu? Iya. anu Belanda. Banyak yang Banyak dirubah. perubahannya dipakai, Banyak Bu. perubahannya. Karena bangunan Pertama udah pintu, lama juga ya, Iya. pintu masuk. Iya. Nah terus ini ketinggian, badan jalan lebih tinggi. Ini 1 meter di bawah itu. Kalau ada hujan bisa jadi empang lele, ya, pelem. Jadi ini diuruk tuh sampai 1 meter karena ini nih dulunya kan ada ambal-ambalan. Ini nggak ada buk nih, buk ini nggak ada. Jadi buk ini buat ambal-ambalan masuk gitu ke sini. Ini masih ada lagi, jadi ada buk di sini. Nah baru lagi. Karena ibu waktu masih utuh seperti itu dulu pernah main kondisinya seperti itu, dan ini dulunya pernah dipakai syuting Pasukan Berani Mati, terus Janur Kuning gitu. Dan kita juga punya tuh filmnya. Nah, punya kita simpan kebetulan pas lagi di tukang VCD kan dulu mah ya seperti Iya. main. Wah ini di gedung yang ini, jadi kita beli tuh. Nah kita kalau ada acara hari museum, nobar, Tampilan, iya. nobar di sini sambil makan-makan, kukus-kukusan, Iya. ya. Gitu. Lipat ya Bu ya. Boleh. Itu jadi nonton itu Pasukan Berani Mati. Tuh, yang syutingnya di Indramayu, yang mainnya Berry Prima, Eko Anas. Gitu. Oh, berapa itu? Itu tahun 80-an. Jadi di mana kita? Iya, masih dititipin. Ada. Masih Belum dititipin. jadi. Ibu bapak kamu aja tahu udah ketemu apa belum ya? Iya. Gitu, jadi kita tuh dari 2015 ya itu pindah Sampai dan 2018 ya sudah sampai resmi di 2018 di sini 2021 resmi Resmi. karena Resmi. sudah dibayar, jadi kita udah tenang. Oh, berarti kalau secara ini Bu, secara sudah kepemilikan di tahun 2021 ya Bu ya? Ya, Sudah 2021 sah itu gitu ya, yang ya? sah dibeli oleh Oleh Pemda ya? daerah, oleh Pemda. Berarti dari 2018 itu masih Masih hak milik Iya, ya, hak milik. Haji Pur. Cuman kita dari 2015 ininya cuman perintisan ibu pengen bikin museum, bikin ini itu kan harus ngumpulin dulu data, Riset kita dulu ya, Bu, ya? riset dulu, kita pengen tahu di tempat orang museum yang modalnya kayak kita itu jadinya kayak apa sih? Nah, kan banyak tuh museum-museum swasta yang milik keluarga atau milik perorangan gitu. Nah itu kita lihat, oh ternyata bisa. Ngapain bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah akhirnya ya udah, ayo kita bikin, kita kumpulkan dulu hasil risetnya. Terus kebetulan juga ibu sama suami itu seneng dulu kalau ada acara apa itu dibikin dulu. Modal sendiri ya sendiri, karena buat ya seneng sih ya, nggak ada kepikiran oh nanti buat dijual nih, nanti buat diapain, enggak gitu, untuk dokumentasi apa gitu. Jadi kalau ada acara mapak tambah, terus ada kesenian berani ditanggap di mana gitu. Terus ada orang, pokoknya yang di kamu kalau masuk ke ruang perpustakaan itu ada video-video kaset-kaset yang gitu-gitu. Nah itu hasil ya itu senang hobi Iya. gitu. Karena senang aja ya Bu ya? Nah, senang. Kayak kamu nih, Iya. misalkan parodi sejarah, jangan berkutat cuman di kampus doang, tapi kalau kamu udah suka, udah senang, misalkan kemana, oh pengen tahu kenapa sih Junti itu dibilang desa Junti, itu dari mana, dari apa, asal muasalnya apa, itu ada pohon Junti. Iya. Pohon Junti itu kayak apa sih? Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ini sejarah desa ini. Nah, terus di desa ini biasanya suka ada petilasan, ada kebuyutan. Nah, jadi kalau ada kebuyutan jangan takut mah wong sing pada jaluk sugih. Tuh, ya ininya. Ternyata oh itu tokoh yang membangun desa ini. Ya, kayak di daerah ibu nenek dari ibu itu daerah desa Tempel. Di situ ada buyut Sidem. Tempel ya Bu? Ya, tempel. Kenapa dibilang tempel? Saya bilang gitu. Ternyata di situ ada
apa kalau itu mah kayak Endang Dharmanya tentunya. Jadi Wanoja Iya. perempuan di situ yang ngingikan babak sempat tempat itu Iya. jadi sakti mandraguna lah. Perempuan yang berpengaruh gitu ya. Gitu tuh. Tapi dia punya ilmu yang tinggi juga, pinter silat juga. Nah itu untuk pernah perang lah gitu tuh sama mungkin ada pangeran atau siapa. Nah itu lagi pas ceritanya itu ya kakek tuh pas lagi perang silat atau gitu. Nah itu kan kalau di itu suka ada tanaman yang kalau kena rambut pada nempel. Nah itu kalahnya karena banyak Kayak iya yang kayak bunga-bunga tuh. Iya. kalahnya jadi pertama ini doang ini nih Iya. tempel lagi kita bisa tempel itu katanya. Ya itu entah ya Iya. apa benar apa enggak, kayak Endang Dharma juga ada yang ceritanya Endang Dharmanya itu kalah tuh sama apa Wilalongga Wilalongga dan tuh menyebutkan Kali menyebut ke Kali Cimanu. Cimanu, sedangkan Endang Dharma itu pemeluk agama Islam yang dia belajar aja itu ke Palembang ke Pangeran dulu apa segala. Nah itu pun dia belajar di sana untuk mengislamkan daerah sini. Nah Pangeran dulu yang ada di Makan Selawe, nah itu adalah orang-orang yang datang lebih dulu sebelum daerahnya Wilalongga untuk mengislamkan atau Padukuhan di situ. Jadi kan ininya beda. Jadi di sini kan katanya sekarang kalau kita kritis orang-orang nanya istrinya Wilalongga siapa? Ya ada 1 sampai 7. Nah istri-istrinya disebutkan enggak selama ini? Enggak. Nih kamu yang parodi sejarah. Enggak. Ya, enggak. Nah kita kan yang perempuan penasaran ya. Iya. Oh. Gitu, biasanya kalau di makam itu kan ini suaminya, Istri. ini istrinya. Iya. Gitu. Kayak di Jati juga ini apa Sunan Gunung Jati, ini istrinya sampai istrinya yang dari Cina juga itu Iya, ada ada ya di walaupun tidak satu Iya. blok itu. Tapi kan ada gitu. Nah ini juga masih jadi pertanyaan. Jabatan istrinya kemana sampai ada Wilalongga ketujuh. Tapi pulangnya dari mana? Kan gitu. Ya, jadi kalau belajar sejarah tuh sebenarnya asik. Asik Bu ya. Nah, kayak kamu juga sejarah diri sendiri aja. Oh, kan? Ya, lumayan Bu ya. Gitu. Nah, kayak ini kalau tadi itu suami ibu. Oh, tadi Bu. Nah, itu suami tanya, kamu apalagi ini kayak para sejarah, kamu sejarahnya ibu, bapak, bapaknya ibu, bapaknya bapak, ibu bapaknya ibu, ibu bapaknya kakek, ibu bapaknya sangga, ibu bapaknya wareng. Silsilah ya Bu ya. Silsilah diri sendiri aja juga kan tidak semua orang Tahu tahu. gitu. Gitu. Jadi kalau ini mau sejarahnya si Wilalongga, sejarahnya anu Pati Ukur, Ken Arok, ya. Iya. Itu karena kita ngelihat di Catatan-catatan itu ya. catatan-catatan. Dan itu juga kalau ada temuan baru mungkin akan berubah. Ya karena kalau sejarah kan begitu ada temuan, begitu ada bukti, Bukti yang konkret ya Bu ya. iya kan harus diperbaiki. Kalau boleh ada kebohongan, tidak dengan matematika. Ada lagi pertanyaan. Nah, untuk tiket, Lokasi. oh lokasi. Lokasinya. Oh, lokasinya ini jalan veteran. Nah, jalan veteran nomor 5. Ya sih Bu, mungkin itu dari masih ada. Oh ya Bu, kalau di sini ada produk yang dihasilkan nggak Bu, kayak contoh buah souvenir. ya ini seperti atau Kita souvenir, ini kebetulan lagi habis. Kita ini kaos biasanya. biasanya atau Terus juga ini guys, ini juga kan salah satu penunjang yang harus ada untuk tempat wisata. ya. Itu ada kedai atau kantin, harus ada tempat ibadah, Iya. ada musola, terus toilet juga kita ada. Gitu. Jadi penunjang yang harus ada di tempat wisata itu. Jadi alhamdulillah ada semua. Ada semua Bu. Alhamdulillah ya. Ya. Terus untuk tiket kita hanya tiket masuk, kalau parkir enggak. Berarti udah Sudah, sulit Bu ya. Sulit ya. gitu kalau di kamu tempat wisata Yang lain lain. ya, Iya. masuk Parkir dulu. ini parkir kena lagi Beda-beda ya, Bu, ya? beda lagi gitu. Contoh bajunya Bu ada? Fotonya. Kaos.
kaos yang dipakai Ibu Nina yang tulisan Indramayu, Yang hitam tuh. yang hitam dan putih, Iya. yang ada tulisan hitam, tulisan merah, nah itu Produk dari sini bu. produknya kita. Dan itu kita nggak nyuruh Bu Nina suruh mempromosiin, Iya, cuman orang-orang jadinya begitu dipakai. Kalau ibu yang pakai mah biasa Biasa aja. aja. Tapi begitu bupati yang Bener, pakai, langsung orang-orang ya. dinas pada pengen. Baris ya gitu. Ya alhamdulillah itu ya tulisan Indramayu, terus juga kita ada yang gambar kota tua. Kota tua. Indramayu. Indramayu karena kita ini kan Indramayu. Terus pernah juga kita bikin kayak mengarot gitu Oh kan. iya iya Dari kaos kaos Marot. jadi yang masih ada hubungannya dengan budaya tradisi Indramayu. Berarti yang buat itu siapa? Ya, kita Pengelola. kalau bikin ada kita Desain. desain dan sebagainya. Kalau seni modalnya Iya. ya, semua kita bagi-bagi rezeki kita potensi yang udah langganan ya. Terus kayak tiket ya di sini tiket kita di sini 5.000 dan itu sudah paling murah ya. Harganya paling murah cuman ya itu masih paling murah juga masih banyak yang pengennya mah gratis dikurangi iya pengennya gratis. Nah kalau kamu keberatan nggak ibu tiket nih 5.000? Malah kalau enaknya ya ini bagi judulnya pengennya nih gratis atau bayar? malah kalau menurut saya bu lebih kemurahan gitu bu. 5.000. Karena biasanya di tempat wisata itu paling enggaknya tuh 15.000 paling enggaknya. Karena ya untuk mengelola untuk bahan itu lah itu kan juga. Kebersihan Iya. untuk istri Buat segala informasi ya. macam. Karena misalnya yang itu di kita harga rendah. Kalau kita di sini ya, mau naikin kita tuh tadinya 3.000 Berawal berawal tuh nggak untuk jual langsung 5.000 malah pertama banget coba pakai tiket 2.000 Misalnya kayak gitu karena kayak buat masak. Pakai, iya, pakai pakai aja atau gitu WC ya. ke WC gitu. gitu. Heeh. Nah terus naik 3.000 kita idenya enggak langsung 5.000 udah begitu lihat kan kita juga ini kan karena kita kan ada asosiasi museum daerah juga kita juga anggota juga di sini. Oh ininya paling tinggi 5.000 juga lah yang paling rendah di situ ininya 5.000 ya. Karena ada yang sampai 150.000 Iya, ya, bahkan ada ya. iya gitu. Cuman kan kita edukasi tempat ini juga masih kurang cuman mentok sampai situ ya kesananya. Kalau anak kecil disangkanya itu rumput-rumput, oh di sini ada sawah, ada rumput gitu. Ini. Jadi 5.000 aja, ada yang protes, ada yang keberatan, ada yang pengennya. Kenapa ini harusnya kan ini punyanya pemerintah daerah, harusnya Kenapa gratis bayar? aja, kenapa Iya. bayar? Gitu. Padahal itu adalah salah satu cara kita mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menjaga, memelihara tempat cagar budaya, tempat bersejarah. Karena nggak kerasa, cuman yang gak berat nggak apa gitu ya, 5.000. kali 5.000 gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kurang kareng, Oh iya betul. ya kurang kareng kalau sama ibu di traktir mah gitu, nggak ada apa-apanya. Nah itu salah satu bentuk rasa peduli mereka. Harus ada sumbangsi ke kita, caranya yaitu gitu, dengan tiket. Cuma kan ada ya kayak dari kan itu kan harusnya ada setoran ke daerah. Tuh. Harus ada laporan, harus ada setoran segala macam. Nah itu kalau dari dinasnya juga ada ini ke kita kan. Kita setor ya. Gitu misalkan oh ya nih urusan karena ini punya pemerintah daerah tempat dan bangunannya urusan ini kita. Nah nanti untuk tiket itu sedalam sebulan ada masuk berapa, nanti sistemnya bagaimana, nah baru kita duduk bareng. Nah kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba minta gitu kan, nah yang mau ngurusin ininya siapa gitu kan, tiba-tiba nggak boleh tiket. Kayak lagi itu kita datang dari KPK provinsi ini nggak boleh bu pakai ada tulisan tiket tuh, nanti kena tegur
ininya nih, pemerintah daerahnya, dinasnya. Nah kalau nggak mau kena tegur, dia gaji tuh, si abah digaji. Wah ya saya butuh babat rumput, duitnya harus ada. Saya butuh buat beli sapu, buat ini apa segala macam itu harus sudah siap, udah disediain. Tapi kalau saya misalkan harus lanjutkan sekarang, turunnya nanti tahun depan, ya tetap ya keburu suhu. Mantap ya, Bu. Ya iya kan? Jadi harusnya sebelum bikin aturan dengan harus ya ngobrol dulu gitu kan, alasannya kita ada kita karena museum nasional aja bayar 10.000 yang punyanya negara itu dikelola oleh pemerintah pusat gitu kan. Nah kita dikelola oleh yayasan yang sengklek ya Pak. Ya mungkin itu ya. Ya tuh makasih Iya. tuh ya mau berkunjung ke sini, mudah-mudahan nanti ya beserta teman-teman bikin acara deh Pak. Ya, Bu. Sama bapak dosennya. Nah bapak dosennya siapa? Ada Pak Hatta, Bu. Pak Hatta. Hatta. Nur Hatta, Iya, Pak. Betul. Pak. Betul, Ada Pak. Hatta terus Salam dari Pak Dewo. Pak Dewo. Ya, Pasti jadi kenal salam. ya. Iya, Iya, itu dosen kami. Kami juga itu sama. Nur Hatta. Kalau itu udah kesini ya Pak? Udah. Oh. Udah pernah kasih. Udah. Pernah kesini, pernah diskusi bareng. Hmm. Gitu. Jadi bahwa kesini mahasiswanya, nah nggak hanya ini aja. Jadi mana nih tempat yang mau, kalau mau ya kita ada trip wisata. Ini. Ya trip wisata. Kamu mau kemana? Misalkan Bu pengen tahu Wilalodra nih mana aja. Nanti sama Kak Dewo, jangan sama Ibu. Ibu mah nggak nama-namanya ini sapa. Belum katam. Berarti nanti ke tempat-tempatnya Ya langsung ke tempat-tempatnya. Jadi misalkan gini, kayak nanti nih ya anak SD Iya. dari Landrat. Kamu Landrat ke situ foto-foto aja ya. Iya. Di alun-alun, Iya. bagus. Nah itu apa? Ya, Bekas nanti apa? dijelasin. Kena apa seperti itu? Dulunya kena apa? Diemnya apa? Dibangunnya di situ. Nah itu nanti, tapi nanti harus bayar. Karena ada trip siap, wisata siap. itu, gitu. Jadi bawa teman-teman, ayo kita berdharma wisata di kota sendiri. Iya, Nanti menarik. alun-alun tuh kenapa di situ? Siapa dulu yang ininya? Terus Masjid Agung, terus pendopo, lantainya apa, ininya apa? Ininya. Nah nanti kalau mau ke sana tuh makam-makam pendiri Indramayu nih sebelum eranya Wilalodra siapa aja? Ada tarifnya nanti kita ngobrol. Boleh, Ya, boleh. boleh. Iya. Tuh daripada kamu kalau ke Jogja Jauh. ya bus apa? Iya. Tuh orang kenal orang lawu kan? Mungkin malah lu udah dewek. Ini malah luhur dewek. Tuh kan misalnya tuh ini udah nanti ngobrol di sini, wedang, makan siang, segala nih Bu, pokoknya saya seorang misalkan sekian, tuh nanti sama Ibu sediain kita bareng-bareng. Iya. Jadi kan enak. Nah nanti program kayak begini sama kamu ditularkan. Kamu tawarin nih ke anak-anak SMA, ke guru-guru SMA yang di sekitar kamu. Nih sekarang kan nggak boleh tuh study tour. Iya. Nah udah kamu jadi Tour guide-nya ya. tour guide kita. Kamu anunya apa namanya? Ini apa namanya? Iya, kamu cari sekolah-sekolah yang mau itu tuh ininya segini, jangan lama-lama nanti ke ibunya 100.000, kamu ke sononya 500. Ya. Nah itu misalkan buat sekolahnya, tuh, berapa misalnya jangan gede-gede, kalau minta gede-gede lapor. Nanti nggak jalan soalnya Iya, kan, nanti. kalau sekolah terlalu minta besar, itu wisata kita nggak akan jalan karena Iya. apa? Beban buat kita. Kudunya mobilnya yang bagus, Kelas A gitu. odong-odongnya yang bagus, misalnya bawa odong-odongnya, odong-odongnya yang itu tuh, yang odong-odong tutut kereta api itu yang kecil, keburu pada jatuh. Coba dari mana kamu? dari Gente. Iya dari Junti ke sini, mending odong-odongnya kekernya ya. Iya tuh, kamu nggak apa-apa. Gitu tuh bawa, misalkan Bu, saya mau bawa anak SD nih Bu, mau trip wisatanya yang paket ini. Tuh, boleh ayo kita kerjasama. Iya. Tuh, kamu kan anak sejarah. Ya. Gitu. Ya itu Bisa, mungkin bisa. ini gue diobrolin lebih lanjut lah nanti. Jadi Kita sekarang tahu kalau dari juga dulu kan. duit. Iya. Iya. Bisa, bisa. Ya mungkin itu sih Bu, itu aja yang kita tangkap tuh ada 3 poin karena emang disuruhnya juga 3 ya Bu. Yang pertama tuh ada sejarahnya, terus tempatnya, lokasi training, terus yang ketiga tuh ya tadi produknya. Nanti itu yang nanti Nah, habis ini kita produknya mau gampang. bikin video Bu di sini. Oh, Boleh boleh. nggak? Ya. Mungkin nanti mau masuk dulu sebentar terus take video di Dan ada lah nanti produknya ada ya yang nanti itu nanti itu. dibantu ya Bu. Kita juga ada nih yang nyewain kayak baju-baju Baju yang zaman dulu. kayak baju baru, cuma belum di jembrek.
masih harus di laundry dulu. Tapi itu udah mulai. Udah, itu berjalan. udah jalan. Oh. Jadi orang bisa mau foto-foto ke sini. Pakai baju adat gitu Pakai ya. baju kebaya, misalkan kayak alun-alun kan. Setelah melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa di Museum Bandar Kali Cimanuk ada berbagai macam jenis koleksi. Mulai dari saat kita memasuki museum, kita sudah disuguhkan dengan berbagai jenis koleksi. Mulai dari sepeda ontel, ada kursi-kursi zaman 90-an, ada mesin ketik, ada telepon, dan lain sebagainya. Juga di sini terdapat berbagai koleksi kamera, mulai dari kamera Kodak, kamera film, dan lain sebagainya juga. Jadi teman-teman, di sini sudah terdapat berbagai jenis koleksi. Baik, dilanjutkan di ruangan di sebelah kiri saya ini ada ruangan yang isinya adalah mushaf-mushaf Al-Quran, kemudian ada naskah-naskah kuno yang tersimpan rapi di sebuah etalase. Di situ banyak sekali pernaskahan yang tadi juga sudah kita saksikan bersama kan di dalam videonya. Kemudian ada juga membatik. Di situ terdapat juga tungku batiknya plus kain batiknya juga ada, kemudian batik-batik yang sudah jadi juga ada. Di sini sangat lengkap sekali. Kemudian ada juga foto-foto bupati dari zaman dulu banget ya sampai sekarang itu ada semua. Jadi dan di situ juga terdapat catatan-catatan kecil, guys. Jadi di situ tuh lengkap ya. Kita bukan hanya melihat saja, tetapi kita juga tahu dan membaca. Ini tuh kenapa sih bisa ada di sini, kemudian apa asal usulnya, dan juga kita juga dapat belajar lewat situ. Ya, baik di ruangan belakang ada peralatan perdapuran yang digunakan pada zaman dahulu. Contohnya alat lesung, kompor, dangdang, dan lain-lainnya masih banyak di ruangan di belakang. Ya, terima kasih. Oke guys, itu tadi keseruan vlog dari kami berkunjung di Museum Bandar Kali Cimanuk. Gimana nih kesan pesan dari Mbak Nurul? Tentunya sangat menyenangkan dan juga dapat pelajaran yang sangat banyak. Dari Mas Subuh? Jangan lupa mampir karena di sini banyak pembelajaran tentang ilmu sejarah. Terima kasih. See you next video teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.